Baik, perkenalkan saya Fajri Muhammad Ivan Priyatama dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal tugas mingguan eh, pengendalian dan penjaminan mutu shift 2. Nah, jadi untuk soalnya sendiri itu sebuah perusahaan penyedia layanan internet itu tuh punya call center yang menangani banyak pihak setiap hari. Nah, ternyata si manajernya itu menerima laporan bahwasannya terdapat proporsi panggilan yang bermasalah. Nah, sehingga dia melakukan pencatatan selama 20 hari. Nah, dari hasil pencatatan ini, manajer ini pengen tahu apakah proporsi panggilan bermasalah ini tuh masih berada dalam batas kendali statistik atau hal yang masih bisa ditolerir atau ternyata tuh ada hal-hal luar seperti kualitas layanan yang menurun pada call center sehingga perlu dilakukan perhitungan. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal tersebut kita perlu menginstal package ReadXL dan juga QCC untuk agar si software RStudio-nya ini tuh bisa membaca file Excel dan juga melakukan program quality control. Nah, ini udah keinstall dan udah kebaca juga. Lalu selanjutnya kita input nih si file Excel yang isinya itu adalah data-data dari yang diketahui di soal. Nah, selanjutnya kita gunakan peta kendali P. Jadi untuk peta kendali P sendiri itu kita pertama masukin hal yang ingin kita cari dan juga data-data yang diketahui. Misalnya di sini kayak jumlah panggilan untuk ukurannya dan juga untuk uh, hal yang akan kita carinya itu kayak misalnya dari panggilan bermasalah. Dan untuk sisi X-nya, si koordinat X-nya itu kita masukin ke pengamatan keberapa dan juga untuk Y-nya itu kita masukin ke panggilan yang bermasalah. Jadi kita run, nah sehingga dapat diketahui peta kendali dengan bentuk seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, itu kan nggak ada titik yang melewati batas kendali kontrol atas dan juga kontrol bawah kan, sehingga masih dapat dikatakan masih berada dalam kontrol. Nah, selanjutnya kita coba cari data outlier-nya. Sebenarnya kalau dilihat dari grafik itu udah kelihatan ya, kita udah nggak punya data outlier. Cuman coba kita tampilin dan coba kita lihat ringkasannya aja. Nah, ternyata dari ringkasannya itu tuh diketahui bahwasannya eh, untuk nilai terendahnya itu tuh ada sini nilai LCL-nya itu ada di 0,0239 dan untuk nilai UCL-nya atau batas kontrol atasnya itu ada di 0,1. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tuh sebuah pabrik masker melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Nah, setiap hari itu diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Nah, manajer itu ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel itu stabil selama 10 hari. Nah, ini tuh kita akan pakai peta kendali NP. Kenapa kita pakai peta kendali NP? Karena di sini tuh sampelnya itu tuh konstan dan juga tunggal gitu. Maksudnya konstan ada di 150. Jadi ukurannya itu tetap. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita pakai peta kendali NP. Karena tadi kita di awal udah masukin file Excel dan juga package-nya udah kita aktifin, jadi nggak perlu dilakukan penginstalan dan juga pengaktifan package ataupun pembacaan dari soal yang ada di Excel-nya, data yang ada di Excel-nya. Ini kita run. Nah, dari run ini tuh dapat diketahui bahwasannya nggak ada data yang melewati batas atas ataupun batas bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya untuk soal nomor 2 itu masih terkendali. Nah, coba kita lihat ringkasan dari keseluruhan peta. Itu tuh diketahui bahwasannya untuk batas kontrol bawahnya itu ada di 0,8 dan batas kontrol atasnya itu ada di 19,16. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Kalau untuk soal nomor 3 sendiri, itu soalnya itu adalah
Di bagian administrasi rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis. Nah, manajernya ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen. Nah, unit inspeksi yang diperiksa adalah satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C-unit untuk C-chart. Nah, jadi karena di sini data yang digunakan adalah data tunggal, jadi kita pakai peta kendali C. Kita run. Nah, di sini udah masuk nih datanya. Nah, ternyata dari data tersebut diketahui bahwasanya tidak ada titik yang berada di batas kontrol atas ataupun batas kontrol bawah. Sehingga coba kita cari outliernya, ternyata benar nggak ada. Dan coba kita lihat ringkasan dari petanya. Nah, diketahui bahwasannya untuk batas kontrol bawah itu adalah 0 dan batas kontrol atasnya itu adalah 9. Nah, karena tadi dari hasil data nggak ada yang lewatin baik itu batas kontrol bawah ataupun batas kontrol atas, maka dapat dikatakan bahwa datanya itu masih dalam proporsi yang stabil. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Di sini diketahui bahwasannya Departemen Sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda tiap pengecekan. Nah, unit pengukuran itu alat per tray yang dihitung dalam jumlah cacat. Sehingga manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Nah, ini datanya. Nah, sekarang kita coba cari untuk nilainya. Sama kayak tadi, karena kita udah lakukan penginstalan, jadi kita nggak usah install ulang. Nah, ini dia data peta kendalinya. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia nggak ada yang melewati batas kontrol atas ataupun batas kontrol bawah. Coba kita lihat data outliernya juga nggak ada, dan coba kita lihat ringkasan dari petanya. Nah, ini ya, karena di sini kita pakai peta kendali U, jadinya itu batas kontrol bawah dan juga batas kontrol atasnya tuh banyak. Jadi setiap data itu punya data kontrol atas dan juga data kontrol bawah yang berbeda-beda. Makanya di sini jumlah kontrol limitnya, baik itu LCL ataupun UCL, itu tuh ada lebih dari satu. Dan kita lihat di sini nggak ada yang melewati, sehingga masih dalam batas kendali untuk si datanya. Nah, selanjutnya kita coba lihat soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan. Nah, manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan atau dampak besar yang diberikan terhadap pelanggan. Nah, jadi kalau misalnya bicaranya adalah jenis keluhan dan jumlah keluhan, maka dan dia ini ingin melihat dampak terbesar, maka kita akan menggunakan yang namanya diagram Pareto. Nah, jadi diagram Pareto ini adalah diagram yang memang bisa memberikan data yang paling dominan di antara data-data yang lain, sehingga nantinya permasalahan yang paling dominan di antara permasalahan yang lain, sehingga nantinya ketika permasalahan tersebut sudah diselesaikan sebanyak 20%, maka masalah akan terselesaikan sebanyak 80%. Dampaknya itu akan sebesar 80%. Nah, coba kita jalanin untuk diagram Pareto-nya. Kita lakukan penginputan data, masuk kita run. Nah, di sini diketahui diagram Pareto-nya. Nah, ternyata di sini kalau misalnya kita lihat, itu ada jumlah persentasenya dengan yang salah itu adalah, maksudnya yang paling tertinggi itu adalah 27, yaitu pesanan yang salah. Nah, ini ya masing-masing persentasenya. Karena diagram Pareto itu yang dilihat adalah jumlah persentase hingga 20%, maka di sini yang perlu diselesaikan adalah pesanan yang salah, karena dia memiliki persentase sebesar 27%. Nah, kurang lebih sekian dari penyelesaian soal tugas mingguan shift 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.